kafir itu kalimat yang paling sopan karena maknanya orang yang menutup diri dari Allah, nutup diri dari Nabi Muhammad. Itu kan kalimat sopan kalau memang tahu artinya. Nah ini kadang-kadang yang kafir itu terbagi menjadi dua. Ada yang fanatik, ada yang mereka itu fanatiknya buta luar biasa sehingga tidak mau melihat kebenaran apapun dalam Islam. Ada yang orang kafir itu orang kafir yang biasa, yang tidak di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innal ladzina sak temene wong akeh al-kafaru kang kudu kafir sapa alladzina ka Abi Jahlin kaya Abi Jahal wa Abi Lahabin dan kaya Abi Lahab wa nahwihima lan sepadone Abi Jahal lan Abi Lahab. Sawaun iku padha uga alaihim ing atase alladzina a'andartahum ana toh paring peringatan sapa sira ing alladzina bitahqiqil hamzataini wa ibdal tsaniyah alifan wa tashiliha wa idkhali alifin baina musahhalah wal ukhra wa tarki am lam tungdir utawa ora paring peringatan sapa sira ing alladzina la yu'minun ora padha iman sapa alladzina la yu'minun ora padha iman sapa alladzina li ilmillahi krana ilmun Allah minhum sangga alladzina dalika ing mengkono-mengkono la yu'minun ala tadma' monggo aja arep-arep sapa sira fi imanihim ing dalem imane alladzina. Wal indaru utawi indar beri peringatan ya lamun iku aweh kaweruh ma takhwifin sumertane meden-medeni. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Al-Muhajirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjidnya yang mulia ini, di majelis yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Buti radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, majlisu ilmin khairun min ibadati mi'ati sanah. Hadir majlis ilmu yang semacam ini, majlis ilmu yang musalsal sanaduhum, yang diambil dari guru ke guru ke guru ke guru hingga tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hadir di majelis yang semacam ini, kata Rasulullah, lebih baik daripada kita ibadah selama 100 tahun
Karena itu beruntung saat kita diberi taufik oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita di majelis ini dengan niat untuk membahagiakan Nabi, untuk menerima, membahas warisan Nabi, ilmunya Nabi, benar-benar duduknya kita ini membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin, kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, "sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun", sama saja bagi mereka engkau memberi peringatan wahai Nabi Muhammad, am lam tundirhum, atau engkau tidak memberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kafir itu dari madi kafaro. Kafaro itu maknanya aisataro, menutupi. Jadi kalau kafir, orang yang kafir itu maknanya orang yang menutupi dirinya untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menutup diri, nggak mau beriman sama Allah dan nggak mau beriman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata menutup, menutup itu berarti kan ada sesuatu kemudian ditutupi sehingga tidak kelihatan. Sebetulnya kalimat kafir ini adalah nama sebutan untuk orang-orang yang di luar Islam. Sebutan untuk orang-orang di luar Islam itu disebut kafir. Makanya ada surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kalimat kafir ini bukan untuk mengejek atau mengolok-olok agama lain. Oh kok kafir, kalimat kafir itu sangat gak sopan. Misal ada yang ngomong seperti itu. Justru kalimat kafir itu kalimat yang paling sopan, karena maknanya orang yang menutup diri. Nutup diri dari Allah, nutup diri dari Nabi Muhammad. Itu kan kalimat sopan kalau memang tahu artinya. Nah ini kadang-kadang kan kalimat itu nggak diketahui artinya, nggak dipahami dengan benar. Seakan-akan kalimat kafir itu adalah kalimat yang tidak sopan, kalimat yang sangat tidak toleran. Padahal itu kalimat yang paling sopan. Maknanya itu menutup diri, menutupi dirinya, iman dari Allah, iman dari Nabi Muhammad. Lalu kita nyebut di luar Islam itu non muslim. Non itu maknanya tidak, muslim itu maknanya orang yang selamat. Tidak selamat, oh itu malah sebetulnya kasar. Cuman perlu dicatat nggak boleh kita manggil orang di luar Islam pas ketemu, kafir, nggak boleh. Ini cuman sebutan untuk kita intern ketika menyebut orang di luar Islam. Nggak boleh kita manggil sembarangan, kafir, nggak boleh. Nah, itu memang nggak boleh. Tapi sebutan untuk orang selain Islam memang disebut kafir. Tapi bukan untuk memanggil ya. Begitu juga dalam agama lain, agama Kristen misalkan, itu juga punya sebutan. Yang non Kristen itu ada sebutannya. Kalau kita lihat di keterangan-keterangan itu, non Kristen disebut oleh mereka dengan gembala tersesat atau domba tersesat. Ada sebutannya. Kalau non Hindu, berarti selain agama Hindu, orang Hindu itu nyebut selain Hindu, di luar Hindu dengan sebutan Maitra. Kalau Buddha, selain Buddha mereka menyebut apa? Ada sebutannya juga. Apa sebutannya? Abrahmacharya Fasa. Nah itu sebutan orang apa?
orang Hindu menyebut selain Hindu atau non Hindu. Jadi itu suatu hal yang wajar. Seperti orang Indonesia niku disebut WNI. Kalau orang selain Indonesia, non Indonesia disebut WNA atau turis. Kan begitu. Ada sebutannya memang, dan itu suatu hal yang wajar, di semua agama ada. Nah, Islam juga menyebut non muslim itu dengan sebutan kafir, cuman bukan untuk memanggil mereka. Itu cuman istilah yang dipakai dalam agama Islam begitu. Nah, kata-kata kafir ini maknanya menutupi. Berarti ada sesuatu yang ditutupi, wong sataro nutupi. Maksudnya bagaimana? Kalau ada sesuatu yang ditutupi, berarti kan aslinya ono. Gitu. Menutupi itu berarti kan ada sesuatu yang sebetulnya ada, cuman ditutupi, akhirnya nggak kelihatan. Nah, berarti sebetulnya manusia itu aslinya itu iman sama Allah. Imannya itu aslinya ada. Iman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad. Aslinya manusia itu beriman. Maksudnya bagaimana? Karena memang manusia itu awalnya itu adalah Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu beliau orang yang beriman. Dulu ketika diturunkan ke bumi, kan nggak ada satupun manusia kecuali beliau sama Siti Hawa. Siti Hawa sama Nabi Adam itu orang yang beriman, dong, Nabi kok. Beliau orang yang beriman, beliau percaya sama Allah, dan beliau anak-anaknya juga diajari iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman terus generasi ke generasi ke generasi ke generasi, manusia semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin ada yang melenceng, semakin ada yang punya kepentingan, sehingga di antara keturunan Nabi Adam itu ada yang mengorbankan imannya sampai itu semua dikorbankan, dicopot, dihilangkan demi dunia yang ingin dia raih, demi kekuasaan yang ingin dia raih. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, asal mulanya menungso baik iman Nabi Adam. Nggak ada manusia, apalagi kok teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera, nggak ada. Kalau kita umat Islam meyakini sebagaimana di dalam Al-Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan beliau adalah jelas orang yang beriman. Karena itu, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un alaihim a'andartahum, mereka itu diberi peringatan atau tidak wahai Nabi Muhammad, sama saja mereka nggak akan beriman. Ini orang kafir yang bagaimana? Kok Nabi disebut oleh Allah di sini, kamu beri peringatan mereka atau tidak, itu sama saja nggak bakalan beriman. Maksudnya orang-orang kafir menutup diri dari iman kepada Allah yang model bagaimana? Maka disebutkan di sini ka Abi Jahlin, orang kafir yang model kayak Abi Jahal, wa Abi Lahabin, dan orang kafir yang model Abu Lahab atau yang semisal seperti keduanya. Yaitu orang kafir yang apa? Orang kafir yang mereka sudah tahu kebenaran Islam tapi tetap musuhi Islam. Karena itu orang kafir, orang non muslim itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Ada kismun kafara billah awalan thumma istama'a ila kalamillah wastaqbalahu bi fitratih as-salimah fastajaba wa aman. Ada orang kafir ketika Rasulullah berdakwah itu, mereka awalnya memang gak iman sama Allah, tapi ketika didakwai oleh Nabi Muhammad, mendengar dakwah Islam, mendengar Al-Quran yang dibacakan, hadis Nabi yang disampaikan, akhirnya dia menggunakan akal sehatnya, mikir itu benar apa tidak, dipikir sama dia tanpa ada fanatik kesombongan sama sekali di hatinya, karena dia memang pengen cari kebenaran dengan akal sehatnya. Maka mereka orang yang model seperti ini akan masuk Islam dan bisa menerima
Islam. Seperti sekarang ini Pak, di Inggris, di Amerika, itu banyak orang-orang yang setiap hari masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam setelah mereka menyelidiki, melihat bagaimana kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak di Jerman, di barat sana itu sekarang berbondong-bondong pengen jadi wong Islam. Wakil, sampai lihat aja berita-berita di media itu. Mereka orang barat sudah bosan dengan kehidupan baratnya, sudah bosan dengan kehidupan bebasnya, pengen punya tatanan kehidupan yang bikin tentrem hati, pengen punya tatanan kehidupan bagaimana anak itu bisa hormat sama orang tua. Karena di barat itu biasa anak gelutan mbak bapak jotos-jotosan biasa. Tapi mereka bosan sudah Pak. Akhirnya banyak yang meneliti, banyak pengen mempelajari Islam, walaupun dikampanyekan Islam itu teroris, ahli bom dan lain-lain, tapi banyak dari mereka yang gunakan akal sehat, tidak langsung menerima informasi begitu saja. Mereka menyelidiki, benar enggak ini berita-berita yang disampaikan bahwasanya Islam ini teroris, radikal dan lain-lain, diselidiki sama mereka. Akhirnya banyak di antara mereka yang setelah mempelajari Islam, mereka pun mau menerima Islam dan masuk Islam. Mereka sudah bosan dengan kehidupan bebasnya. Kadang-kadang kita orang Indonesia sing Islam mulai lahir, bahkan Islam mulai sebelum lahir, ketika lahir wis gede, wis dewasa, dikasih nikmat oleh Allah, malah pengen bebas kayak orang barat. Ajarannya Nabi yang begitu indah, yang dikagumi sama orang-orang barat, mereka pengen berpindah punya kehidupan seperti umat Islam. Malah kita yang diberi Islam sejak kecil kadang-kadang bosan dengan keislamannya, pengen jadi orang yang bebas, pengen jadi orang yang bebas ini, bebas itu. Na'udzubillah min dari. Karena itu jangan sampai nikmat dari Allah ini dicabut Pak. Kita diberi Islam, diberi ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran yang begitu sangat luar biasa, ajaran yang begitu indah, ajaran yang menjadikan hidup kita ini sangat tentrem, bahagia kalau kita menjalankan ajaran Nabi SAW. Kita syukuri itu dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin ditambah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kafir non muslim pertama, jadi mereka non muslim yang tidak fanatik dengan golongannya, dengan agamanya. Kalau mereka mempelajari Islam akan mengenal kebenaran Islam dan mereka bisa iman menerima ajaran Islam. Tapi yang kedua, yang kayak model-model Abu Jahal, Abu Lahab ini Pak, ini model orang kafir non muslim yang sudah dia itu tahu kebenaran, dia sudah membuktikan dan Islam memang terbukti benar. Abu Jahal, Abu Lahab niku ngertos Nabi Muhammad, mereka kenal Nabi Muhammad sejak kecil. Nabi Muhammad tidak pernah bohong sama sekali. Nabi Muhammad tidak pernah mencuri walaupun sekecil apapun, tidak pernah. Beda dengan anak-anak yang lain. Mereka mencuri, mereka mabuk, mereka berzina. Ini itu Nabi Muhammad sejak kecil dan mereka melihat sendiri dengan mata kepala bagaimana perangai, akhlak Nabi, tutur kata Nabi dari kecil sampai besar jadi Nabi, jadi Rasul. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Mereka tahu kejujuran Nabi Muhammad yang nggak pernah dusta sama sekali. Kebenaran yang dibawa Nabi. Bahkan mereka melihat bagaimana mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dengan mata kepala mereka langsung. Bagaimana saat Nabi Muhammad membelah rembulan, ditunjuk itu rembulan dibelah oleh Rasulullah SAW dan ini diabadikan di Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Bagaimana Rasulullah memanggil pohon ketika dipanggil oleh Nabi Muhammad untuk datang kepada beliau. Ada orang yang menantang Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kalau engkau benar-benar utusan Allah, Nabi, coba itu pohon suruh agar datang kemari, jalan kemari. Kalau engkau benar-benar Nabi, buktikan mukjizat. Mana buktinya kalau engkau benar Nabi? Maka disuruh Nabi, wahai Arabi, kamu ke sana, kamu ngomong sama pohon itu. Omong sama dia, wahai pohon, Rasulullah Muhammad memanggil engkau. Subhanallah, orang ini datang ke situ ngomong, wahai pohon, itu Muhammad manggil kamu. Pohon itu pun bergoyang ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang, mencabut akarnya dan akarnya pun seakan-akan jadi
kaki dan berjalan ke hadapan Nabi SAW. Sudah lihat seperti itu, masih belum cukup wahai Muhammad, saya pengen pohon ini bisa ngomong syahadat, bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Maka pohon itu pun langsung bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat mukjizat itu. Tapi orang-orang yang hatinya memang tertutup kesombongan dan kefanatikan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu, ngerti mukjizat yang sudah jelas di depan mata seperti itu, mereka tidak tambah beriman, tidak menerima, malah tambah semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sihrun mustamir, wah sihirnya Muhammad memang hebat, bulan bisa dipecah, sihirnya memang sihir yang luar biasa. Ini Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi juga orang-orang yang saat itu yang hatinya nggak ada kesombongan, maka mereka melihat kebenaran Nabi dan mereka pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang model Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu nggak jelas nih, oke? Nah, sing Abu Bakar ini kan jelas, ini abu-abu nggak jelas. Ini dikasih dibacakan Al-Quran, dibuktikan kebenaran Al-Quran melalui ilmu modern, diselidiki mana kekurangan Al-Quran, mana ayat Quran yang tidak terbukti, dibuktikan semua, dan Al-Quran terbukti semua, benar semua yang diucapkan Al-Quran, benar semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Padahal 1500, hampir 1500 tahun yang lalu, Nabi Muhammad dalam hadisnya menyebutkan tentang suatu hal ini, itu terjadi semua. Nggak ada satupun hadis yang meleset dari kenyataan, terjadi semuanya. Itu mereka orang-orang kafir yang memang fanatisme mereka fanatik buta dan mereka memang sombong, hatinya penuh dengan kesombongan, maka nggak akan bisa menerima. Orang yang model seperti inilah yang dimaksud oleh Allah di ayat ini, sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Nabi Muhammad, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan pernah mau beriman. Kenapa? Karena memang hati mereka ditutupi kesombongan dan kefanatikannya terhadap agamanya, terhadap ajaran yang mereka terima, dan mereka menutup dirinya dari iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sebetulnya mereka orang-orang kafir di zaman Nabi itu memang sudah tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya orang-orang yang di Mekah yang langsung lihat Nabi Muhammad, tapi orang-orang ahlul kitab yang berada di luar Mekah, mereka pun tahu kalau itu adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang sudah tertulis di kitab-kitab mereka, dan mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri, bahkan lebih daripada itu, bagaimana yang sudah pernah kita bahas itu. Karena itu, orang-orang yang model seperti Abu Lahab, Abu Jahal ini, orang kafir yang mereka ditutupi kesombongan dalam hatinya, mereka tidak akan pernah menerima iman. Saat itu Rasulullah niku sumpek, Pak, pengen Nabi Muhammad itu kalau lihat orang-orang itu supaya beriman semuanya bagaimana. Beliau pengen dakwah Islam ini diterima sebanyak mungkin sehingga banyak manusia yang akan beliau selamatkan. Nabi Muhammad itu susah sumpek mikiri orang-orang itu yang gak beriman, yang musuh-musuhi beliau. Yang musuhi beliau dipikiri sama Nabi, gimana biar iman ya, caranya bagaimana, dicari caranya, dicari ini itu, bagaimana bisa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai disebutkan fala'allaka bakhun nafsaka. Di Al-Kahfi itu sampai disebutkan, digambarkan Nabi itu saking mikiri orang-orang kafir,
supaya mereka mau beriman, mikir orang-orang kaumnya itu supaya beriman, saking banyak pikirannya sampai-sampai seakan-akan seperti orang yang mencekik dirinya sendiri, saking sumpeke mikiri mereka ben selamat piye yo. Dipikiri hingga seakan-akan kayak orang mau nyekik lehernya sendiri, saking banyak pikiran. Kasihan sama mereka supaya jadi orang yang selamat kelak di akhirat. Akhirnya diberi tahu oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, orang-orang kafir yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu, walaupun kau beri peringatan, dikasih peringatan nanti di akhirat itu ada neraka, ada surga, hati-hati, di akhirat ada siksaan yang begitu luar biasa. Kamu kasih peringatan model apapun, kalau orangnya itu model-model Abu Jahal, Abu Lahab, maka mereka tidak akan pernah mau menerima, mereka tetap tidak akan jadi orang yang beriman. Sehingga saat itu disinilah Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan mengurangi beban pikiran Nabi. Yang semula Nabi pengen Abu Jahal, pamannya sendiri Abu Lahab itu, pengen supaya iman semua, mikiri sampai mentok cara bagaimana mereka semua beriman. Maka Nabi diberitahu, orang-orang yang model-model seperti itu, ya Rasulullah, engkau mau punya cara selembut apapun, sehebat bagaimanapun mereka orang-orang yang tidak akan menerima Islam. Kenapa? Karena mereka memang orang-orang yang sombong, hatinya ditutupi kesombongan dan fanatik buta, tidak mau melihat kebenaran. Mereka merasa paling benar dan mereka menutup diri dari selain mereka. Karena itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ibarat apa tadi itu, tasliyah itu menghibur Nabi biar beliau tidak terlalu sumpek mikiri orang-orang yang musuhi beliau. Wes pokoknya orang yang beriman itu yang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka orang-orang yang hatinya tidak ada kesombongan, tidak ada kefanatikan yang buta. Tapi kalau orang-orang yang fanatik buta, sombong seperti model Abu Jahal, Abu Lahab, wahai Nabi Muhammad, mereka tidak akan pernah bisa menerima iman, mereka akan tetap di dalam kekafirannya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu begitu juga kita, Pak. Kita itu kalau ngajak orang, kalau baik non muslim atau saudara muslim kita sendiri, itu ada dua tipe seperti ini. Kadang kita ngajak kebaikan malah disangkai yang ndak-ndak, ngajak ngajak sholat jamaah, ngajak majelis malah diomongi yang tidak. Ya memang seperti itu model manusia itu secara garis besar itu. Ada orang yang hatinya itu lembut, hatinya itu memang dia itu menerima. Ada orang yang hatinya memang kasar alias kaku begitu. Diajak baik malah suudon, diajak supaya hidupnya itu berubah, diisi ibadah dan lain-lain, malah ndak karo-karo. Ngawe ngajak sholat to dhewe, kowe ngajak aku lha lho wis genah. Kamu itu apa sudah bener kok ngajak-ngajak, malah diajak baik, diajak untuk bersama-sama meraih ridho Allah, meraih ridho Rasulullah, malah ngomong yang seperti itu. Kamu ngajak sholat, kamu ngajak ini ngajak itu, lah wis bener kok ngajak-ngajak. Ini memang tipe-tipe manusia seperti itu. Akan tetapi kita tetap sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan beliau untuk mengajak kebaikan. Tuba liman ja'alahu Allahu mafatih lil khair. Berapa sangat beruntung orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai kunci-kunci kebaikan. Orang yang dia di komunitasnya, di masyarakatnya, dia seakan-akan jadi kunci kebaikan. Oh, ada majelis ilmu yang nggak tahu dikasih tahu. Oh, ada pengajian ini, pengajian itu, ada majelis-majelis kebaikan dan lain-lain yang nggak tahu diajak untuk hadir dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Dan orang-orang yang semacam inilah mereka yang disebutkan oleh Nabi, tuba, sungguh beruntung akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sampai di akhirat. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am wa fi riwayah khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu orang yang engkau ajak di jalan Nabi Muhammad, kita ngajak tobat, kita ngajak majelis, kita ngajak berubah, kita ngajak untuk merubah hidup menjadi lebih baik, kok dia itu mau, satu orang saja kata Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia seisinya pahalanya. Nek kita ngajak orang, lah kok ono sing gelem melu walaupun siji,
itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kita mendapatkan dunia seisinya. Kesimpulannya di sini satu, orang-orang yang kafir itu terbagi menjadi dua. Ada yang fanatik, ada yang mereka itu fanatiknya buta luar biasa sehingga tidak mau melihat kebenaran apapun dalam Islam. Ada yang orang kafir itu orang kafir yang biasa, yang tidak dipenuhi dengan fanatisme. Nah, orang seperti ini mereka bisa menerima Islam. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW ngajak terus siapapun untuk kembali ke jalan Allah, ngajak terus di dalam kebaikan, ditolak ataupun tidak, kita tetap menjadi juru-juru pengajak kebaikan, mengajak kembali ke jalan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua punya kemiripan dengan Nabi SAW, dan harapannya kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.